Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan karunia, begitu banyak kenikmatan yang diberikan kepada kita, sehingga salah satu nikmat tersebut dengannya kita dapat melanjutkan materi kita pada kitab Bulughul Maram, di mana pada malam ini insya Allah kita akan membahas tentang bab adab buang air. Kita langsung saja pada hadis ke-93 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia bertutur, jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendak masuk WC atau toilet gitu, beliau melepaskan cincinnya. Hadis ini diriwayatkan oleh empat imam ahli hadis. Akan tetapi kalau kita baca syarah hadis ini, bahwa hadis ini adalah hadis cacat. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi. Nah, Imam Abu Dawud sendiri berkata bahwa hadis ini adalah hadis mungkar. Jadi para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa bolehnya seorang laki-laki menggunakan atau memakai cincin selain dari emas. Kalau misalkan cincin itu terbuat dari emas, itu sudah jelas ya diharamkan dalam agama Islam. Yang kedua, perlu diketahui bahwa cincin Rasulullah itu berlafazkan Muhammad Rasulullah. Jadi kalau misalkan kita masuk WC atau toilet atau kamar mandi, kita tidak diperkenankan untuk membawa cincin tersebut. Jadi hendaknya cincin tersebut kita lepaskan, begitu ya. Cari aman saja. Lalu kemudian kita bahas tentang hadis doa masuk WC. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia bercerita, jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendak masuk WC, beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, jadi kalau kita masuk WC, hendaklah kita atau disunnahkan kita untuk membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau misalkan kita artikan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Ya. Doa ini ya diucapkan sebelum masuk WC. Jadi sebelum masuk itu, misalkan kita mau buka pintu, jadi sebelum masuk kita baca doa ini dulu. Bukan ketika kita sudah masuk. Nah, itu keliru ya. Akan tetapi sunnahnya itu membaca doa ini sebelum masuk WC. Lalu ketika sudah selesai baca doa ini, lalu kemudian kita masuk WC. Ya. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan tidak ada WC atau kita mau buang hajat di tempat yang luas gitu, terbuka atau di padang pasir gitu ya. Nah, para ulama menjelaskan kepada kita, membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ini, kita baca saat kita melepaskan pakaian kita. Lalu kemudian kita buang hajat. Nah, begitu ya. Kita lanjut kepada hadis ke-95. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke WC, aku dan seorang anak seusiaku
membawakan seember air dan tombak kecil untuk beliau. Lalu beliau beristinja dengan air. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, inti nama muttafaqun alaih gitu. Hadis ke 96 dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia mengutarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Kata Rasulullah, ambilkan ember itu, kata Rasulullah. Lalu beliau pergi hingga tersembunyi dariku. Artinya tidak terlihat ya oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Kemudian beliau buang hajat di tempat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin buang hajat, BAB begitu ya, hendaklah kita menjauh dari teman kita, atau hendaklah kita berusaha untuk tidak terlihat oleh orang lain ketika kita buang hajat. Ini termasuk adab ya. Ketika kita buang hajat, hendaklah kita mengusahakan diri untuk tidak terlihat, dan satu hal ya, untuk menjauhkan diri atau menahan diri untuk tidak ngobrol, menahan diri untuk tidak berbicara kepada teman kita. Inilah adab kita kalau misalkan kita buang hajat ya. Tidak seperti terkadang sebagian orang kalau buang hajat di tempat umum nih, kadang bercerita, kadang ngobrol panjang ya. Ini termasuk adab yang tidak baik ketika kita buang hajat. Hadis ke-97 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengutarakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menegaskan, jauhilah dua perkara penyebab turunnya laknat, yaitu membuang hajat di jalan umum dan di tempat orang berteduh. Jadi hati-hati ya bagi saudara-saudaraku sekalian, bagi teman-teman yang buang hajat di tempat umum. Nah, ini hati-hati ya. Jangan sampai itu penyebab kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga diriwayatkan dalam sebuah hadis yang dhaif ya, diriwayatkan oleh At-Tabarani tentang larangan buang air besar di bawah pohon yang sedang berbuah. Dan terdapat juga larangan buang air kecil di tepi sungai yang mengalir. Demikian dinukil dari hadis Ibnu Umar, tapi ini sanadnya dhaif ya. Kita lanjut kepada hadis larangan berbincang-bincang ketika buang hajat. Nah, ini ya buat sebagian orang. Terkadang kalau buang hajat itu ngobrol panjang lebar ya. Ini hadisnya kita bacakan. Dari Jabir, dia mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika dua orang ingin buang air besar, hendaklah masing-masing dari mereka bersembunyi. Artinya memisahkan diri, jangan ngumpul ya. Dan janganlah mereka berdua saling berbicara, karena sesungguhnya Allah murka terhadap orang yang melakukan hal itu. Jadi kalau ada di antara Anda sekalian ketika buang hajat lalu kemudian ngobrol panjang lebar, nah itu sebenarnya mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi seyogianya kita menghindarkan hal tersebut. Sekali lagi ya, kalau kita mau buang hajat, hendaklah kita ini memisahkan diri ya dengan teman kita, dan tidak boleh berbicara atau curhat ketika buang hajat. Apalagi salah satu talibul iblis itu ketika orang buang hajat, biasanya kadang orang itu menyanyi di WC ketika buang hajat. Ini termasuk perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kita lanjut kepada hadis ke-102 dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya ketika sedang buang air kecil.
kecil atau sedang kencing. Ya. Janganlah beristinja dengan tangan kanan dan jangan bernafas di dalam gelas atau bejana ketika kita minum maksudnya ya. Jadi hadis ini adalah larangan bagi orang ketika buang air kecil, maka janganlah dia pegang kemaluannya itu dengan menggunakan tangan kanan. Tapi hendaklah menggunakan dengan tangan kiri ya, membasuhnya juga dengan tangan kiri. Nah, begitu juga dengan kita membersihkan diri dari hadas besar dari buang air besar. Ya, hendaklah kita menggunakan tangan kiri, bukan tangan kanan. Ya. Hadis ke-103 dari Salman radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar ataupun buang air kecil dan melarang istinja dengan tangan kanan. Beliau juga melarang istinja dengan menggunakan batu yang kurang dari 3 buah. Dan melarang beristinja dengan kotoran binatang atau dengan tulang. Tidak boleh ya beristinja dengan tulang ataupun kotoran. Walaupun misalkan yang ketiganya ini misalkan kotoran, tetap itu tidak boleh. Ya. Sekali lagi, ketika buang hajat, ketika buang air besar ataupun buang air kecil, terdapat larangan untuk menghadap kiblat. Ada juga sebuah riwayat dan membelakangi kiblat itu pun tidak boleh. Jadi kalau buang hajat, hendaklah menghadap timur atau barat. Nah, sebagian pendapat bahwa walaupun di tempat tertutup juga, jadi arah kamar mandi itu hendaklah jangan menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat, sehingga di dalamnya ketika kita buang hajat walaupun tertutup ya, tapi menghadap kiblat atau membelakangi kiblat misalkan, tetap itu dilarang ya. Itu tidak boleh. Ini juga pendapat Ibnu Hazm ya. Beliau mengatakan bahwa dilarang untuk buang hajat, buang air besar ataupun buang air kecil walaupun di tempat terbuka ataupun di tempat tertutup. Jadi tidak boleh menghadap kiblat. Hendaklah dia itu menghadap timur ataupun menghadap ke barat. Kita baca hadis tentang doa keluar WC. Diriwayatkan dari Aisyah juga bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika keluar dari WC, beliau mengucapkan Gufronaka. Ya. Aku mohon ampunan darimu. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam ahli hadis. Hadis ini tentunya sahih ya. Jadi keluar WC doanya Gufronaka. Itu saja pendek ya. Nah, jadi insya Allah semua kita pasti hafal ini. Masuk WC tadi Allahumma inni na'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi kalau keluar WC Gufronaka, pendek sekali. Kalau di Indonesia kan lah aku mohon ampunanmu gitu. Atau aku mohon ampunan darimu. Hadirin yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada hadis tentang azab kubur bagi yang tidak membersihkan diri dari air seni. Tidak membersihkan diri dari air kencingnya ketika sudah kencing, tetapi dia tidak membersihkan dirinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersucilah dari air kencing karena kebanyakan siksa kubur disebabkan olehnya. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Nah, jadi sebab ya, banyaknya siksa kubur yang menimpa seseorang itu disebabkan karena dia tidak membersihkan dirinya ketika selesai buang air kecil. Ini peringatan besar ya kepada teman-teman
atau kepada siapapun yang biasa dia kencing di jalan, misalkan kadang kita melihat, kadang di bis kita lihat di kiri kan, kadang kita melihat ada orang yang kencing seenaknya saja di pinggir jalan, lalu kemudian tidak membersihkan dirinya, tidak membersihkan kemaluannya, sehingga ini ya yang mendatangkan azab kubur bagi dia. Kita berlindung dari hal-hal yang demikian. Oleh karenanya ya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kencing, hendaklah kita membersihkan kemaluan kita tersebut. Di riwayat lain juga disebutkan bahwa kebanyakan azab kubur disebabkan tidak bersuci dari air seni. Ini luar biasa ya. Kebanyakan azab kubur disebabkan karena tidak bersuci dari air kencing. Banyak orang-orang berarti ya yang diazab karena mereka tidak bersuci, ya, tidak membersihkan diri dari air kencing. Kita lanjut kepada posisi kaki ketika buang hajat. Dari Suraqah Ibnu Malik, ia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kami posisi duduk pada waktu buang hajat, yaitu duduk bertumpukan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Ini seringnya dulu waktu kita di pesantren, kadang diajarkan oleh guru-guru kita juga hal semacam ini. Kan tetapi kita baca syarah hadis ini adalah hadis dhaif ya. Disebutkan di sini bahwa hadis ini mungkar, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi serta At-Tabrani. Bisa juga kita lihat dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Jadi hadis yang tadi hadis mungkar. Termasuk juga hadis dhaif ya, disebutkan di sini bahwa dari Isa bin Yazdad dari ayahnya radhiyallahu anhuma, dia menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang kalian buang air kecil, hendaklah dia memijat kemaluannya sebanyak 3 kali. Ini hadis dhaif ya. Mengingat hadis ini hadis dhaif, maka tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dalam beramal. Jadi artinya ya tidak perlu dipijat gitu, apalagi dengan jumlah 3 kali begitu. Tetapi ya, kalau misalkan ada saudara-saudara kita yang mempraktekkan demikian, mungkin berlandaskan dengan hadis ini ya. Yang tadi hadisnya dhaif. Sebab ya kalau misalkan kita memijat gitu kemaluan setelah pipis, itu akan menimbulkan keraguan ya, menimbulkan was-was dalam diri kita. Padahal kalau kita sudah kencing ya, sudah kita bersihkan, kita bersihkan dengan air, lalu kemudian selesai. Kalau mau lanjutkan dengan berwudu, silahkan berwudu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Insyaallah pada lain kali kita akan lanjutkan pada bab mandi dan hukum junub. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.